Hai dok, sebenarnya saya dan keluarga saya ini perlu nggak sih stok yang namanya obat ivermectin atau alias obat cacing? Welcome back in my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Dr. Stefani Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Di video saya kali ini, teman-teman, saya mau menanggapi dimana lumayan banyak inbox yang masuk ke saya dan menanyakan, dokter, sebenarnya saya perlu nggak sih stok yang namanya obat ivermectin? Nah, dalam situasi yang seperti ini ya teman-teman, yang cukup membuat rasanya kita tuh panik ya. Nah, jadi di sini kita perlu yang namanya berpikir secara bijak dan juga tentunya untuk berjaga-jaga. Nah, setelah saya mempelajari, teman-teman, banyak nih ya WhatsAppan yang juga masuk. Ada yang bilang bahwa ivermectin itu jika dikonsumsi bisa merusak atau menimbulkan gangguan yang namanya sistem saraf pusat. Nah, sekarang saya kembalikan lagi nih kepada teman-teman. Misalnya Anda sendiri atau keluarga Anda sedang mengalami situasi yang lumayan cukup kritis atau didiagnosa positif nih ya. Sebenarnya menurut kalian itu minum obat cacing itu oke-oke aja bukan ya? Dan karena apa? Karena penggunaannya itu tentu di bawah dan diawasi oleh tenaga medis profesional yang kompeten di bidangnya. Nah, kebetulan di sini teman-teman, saya punya sahabat baik ya yang memang secara pribadi WA kepada saya karena pada waktu itu beliau positif yang namanya COVID-19 ya. Dan akhirnya memang terbantu pada waktu itu ivermectin itu beliau mendapatkan dari Baksos ya. Jadi memang dibagi-bagikan secara gratis. Dan ingat catatannya, dia memang berkonsultasi kepada dokter yang menanganinya dan dokternya pun juga ACC teman-teman untuk dikonsumsi. Nah, akhirnya hal itu cukup menggelitik saya ya, dan akhirnya saya browsing di jurnal-jurnal. Nah, akhirnya di sini saya melampirkan kutipan dari jurnal-jurnal bahwa ivermectin ini bagus digunakan untuk mengurangi yang namanya peradangan atau biasanya kita bisa sebutkan dengan yang namanya badai sitokin. Nah, jadi badai sitokin ini teman-teman, kalau misalnya orang awam ya menyebutnya adalah paru-paru kita itu tergenang, terendam ya, dan itu yang biasanya membuat kita mempunyai timbul gejala yang namanya sesak berat, sehingga biasanya itu yang menyebabkan yang namanya timbul kematian. Nah, so teman-teman, dari literatur ini ya akhirnya saya pribadi memutuskan untuk mempunyai stok ivermectin ini untuk keluarga saya. Nyetoknya ya nggak banyak-banyak teman-teman ya, jadi saya cukup punya 1 lempeng aja alias 10 tablet aja. Nah, di sini juga saya mencantumkan ya gimana cara konsumsinya untuk teman-teman pencegahan juga ya. Jadi kalau misalnya pencegahan ini sebenarnya saya secara pribadi tidak mengkonsumsi yang namanya ivermectin teman-teman ya, karena saya menggunakan suplementasi lain yang saya yakini untuk menjaga imunitas saya ketika saya bekerja dan bertemu dengan pasien ketika saya praktek. Nah, buat teman-teman yang penasaran di sini suplementasi apa saja sih yang saya konsumsi, teman-teman bisa simak di video YouTube saya selanjutnya. Dan apabila video YouTube ini membantu, jangan lupa di-share teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video YouTube saya selanjutnya. Bye!